Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 12. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Judul renungan kita hari ini adalah Resolusi Tahun Baru dan Impian, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat Suara Kasih, ketika saya merenungkan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, resolusi yang pernah saya buat lewat di benak saya membaca buku catatan tempat saya menulis resolusi setiap tahun. Saya terkejut. Setiap tujuan yang ingin saya capai dalam hidup saya hingga saat ini telah tercapai. Saya langsung berpikir, harusnya saya membuat tujuan yang lebih besar. Sungguh menakjubkan bisa mencapai sesuatu hanya dengan menuliskannya, selama bertahun-tahun. Sepertinya saya mungkin telah membaca hampir seluruh karya penulis motivasi, mendengarkan kaset, dan lain-lain. Mereka membuat kesuksesan terdengar begitu mudah. Kemudian saya menyadari bahwa jika banyak orang membeli buku dan kaset motivasi, pasti sukses. Sekarang kita kembali ke tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuka buku motivasi terbesar yang pernah ada, yaitu Alkitab. Tahun ini ketika saya mulai membuat resolusi, saya berdoa demikian. Saya akan menulis resolusi saya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab melalui kata-kata yang terlintas di benak saya, karena aku tahu rancangan apa yang aku miliki untuk-Mu. Sebagaimana ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Sang Penulis dan Pencipta segala yang ada, memiliki rencana untuk kita. Luar biasa, tidak ada yang bisa membandingkan rencana yang Tuhan miliki. Tidak seperti kita, Tuhan melihat segala sesuatu dengan sempurna, dan Ia juga memberikan hikmat-Nya selama berabad-abad. Hal ini tercatat di dalam Alkitab. Jadi tujuan pertama kita adalah membenamkan diri kita dalam Alkitab, hikmat Tuhan sepanjang zaman. Bukankah cara yang mudah? Saya yakin kita bisa melakukan ini. Apabila kamu melakukan hal ini tahun ini, saya yakin ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Seorang pria menulis bahwa dia membaca seluruh kitab Amsal setiap bulan, dan menjadi jutawan. Luar biasa bukan? Ini membawa kita kepada mimpi yang besar. Bagaimana dengan mimpimu? Satu-satunya keindahan dari mimpi adalah mereka tidak terbatas, dan kamu bisa memimpikannya apapun. Tahukah kamu bahwa Tuhan adalah pemimpi terbesar dari segalanya? Sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, Dia memimpikannya terlebih dahulu. Suatu ketika saat saya berdoa dalam roh bersama Tuhan Yesus, Dia menyuruh saya untuk bermimpi. Dia berkata, "Ingatkan saat kamu masih kecil, kamu melihat ke langit dan bermimpi." "Ya Tuhan," jawab saya. Dia bertanya, "Apakah kau ingat apa yang kau impikan?" Saya yakin saya bermimpi memiliki petualangan yang hebat, mengarungi samudra, atau menerbangkan pesawat dalam pertempuran. Hal-hal seperti itu, kataku, "Nah, lakukan lagi," dia berkata. Jadi saya menghabiskan waktu dalam mimpi yang menyenangkan lagi. Tuhan membuka pikiran saya akan indahnya bermimpi. Ini adalah salah satu dari banyak karunia yang diberikan Tuhan kita kepada kita. Sudah menjadi sifatnya untuk bermimpi, dan Dia memiliki begitu banyak mimpi indah untuk semua anaknya. Dia benar-benar melakukannya. Alkitab berkata dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Sahabat suara kasih, jadi carilah Dia dalam doa saat kamu hidup oleh Roh. Cari Dia dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Dia akan mengungkapkan rencana, keinginan, dan impian yang Dia buat untukmu. Marilah kita renungkan. Kemudian saat kita menulis tujuan dan impian kita untuk tahun baru, jauh di lubuk hati kita masing-masing, kita akan tahu bahwa kali ini, semua hal itu mungkin di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu,
tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.